Jumpa lagi dari Ibu TV. Ya, Snapdragon 778G 5G ini udah sering kita uji ya. Akan tetapi banyak yang mempertanyakan kestabilan gaming dengan smartphone yang pakai SoC atau chipset ini kalau dimainkan cukup lama. Biasanya kita ngeteskan sekitar 30 menit atau 40 menit. Nah, jadi karena banyak pertanyaannya, jadi kami hidupkan kembali si Samsung Galaxy A73 5G ini menggunakan Snapdragon 778G yang udah pernah kita review. Lalu kita coba lagi untuk main game lebih dari 1 jam pakai 10 game yang nggak ringan. Ya, jadi kita menggunakan Galaxy A73 5G sebagai perwakilan semua smartphone yang menggunakan Snapdragon 778G ya. Support layar, sistem pendinginan yang baik, dan juga performa yang terlihat mewakili semua smartphone yang pakai Snapdragon 778G 5G secara umum membuat kami memilih yang satu ini. Nah, Samsung Galaxy A73 5G menurut Samsung, smartphone ini ditujukan untuk awesome generation. Sebelum kita lanjut ke pengujian, kita bahas singkat aja spesifikasinya. Banyak yang nanya pasti ntar ya, kalau yang belum nonton yang sebelumnya ya. SoC-nya tentunya Snapdragon 778G, RAM-nya 8GB, storage internal 256GB, baterai 5000 mAh dengan dukungan charging sampai dengan 25 watt. Layar 6,7 inci dengan panel Super AMOLED Plus dan refresh rate-nya 120Hz. Ini menarik ya kalau dimanfaatkan oleh game, akan terasa lebih mulus saat game dimainkan. Sementara untuk kamera, setup-nya itu quad kamera, 108 MP main kamera, 12 MP ultra wide, lalu ada 5 MP makro kamera dan 5 MP depth kamera. Untuk selfie, 32 MP front kamera. Pengujian lengkap dari smartphone ini yang punya perlindungan tahan air IP68 ini udah bisa langsung dilihat di video review kami sebelumnya. Kalau belum sempat nonton, yang jelas kesimpulannya smartphone ini mantap gitu. Nah, kalau kalian tertarik dengan Samsung Galaxy A73 5G ini, kalian bisa order di Blibli sekarang. Caranya klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Beli smartphone di Blibli pasti gratis ongkir dan pengiriman produknya cepat. Ada banyak promo juga untuk pembelian smartphone di Kamis Gadget Blibli dan bisa tukar tambah ya. Cuma di Blibli yang bisa kasih lebih buat kamu. Pasti puas, pasti di Blibli. Oke, sekarang kita beralih ke SoC yang digunakan oleh si Samsung Galaxy A73 5G, yaitu Snapdragon 778G 5G tentunya ya. Sekilas saja buat yang belum kenal SoC ini adalah SoC kelas menengah atas dari Qualcomm dengan fabrikasi 6 nanometer. CPU-nya konfigurasinya 134, 1 Kryo 670 Prime 2,4 GHz dengan basis Cortex A78, 3 Kryo 670 Gold 2,2 GHz dengan Cortex A78 juga. Lalu ada 4 Kryo 670 Silver 1,9 GHz dengan basis Cortex A55 untuk core yang iritnya. Konfigurasi seperti ini menjanjikan performa tinggi karena Cortex A78 ini juga digunakan di beberapa SoC atau chipset kelas premium di tahun 2021. Sementara untuk GPU dia pakai Adreno 642L. Performanya jauh di atas GPU lain dari keluarga Snapdragon 700 series. Bahkan ini sebetulnya lebih dekat dengan GPU dari SoC atau chipset kelas premium. Tidak mengherankan ya, karena Adreno 64X series ini awalnya dipakai oleh SoC kelas premium. Lalu untuk RAM, dia mendukung dual channel LPDDR5. Ya, bukan LPDDR4 atau 4X, ini sudah langsung LPDDR5. Jadi secara sepintas, ini adalah SoC kelas menengah atas atau bahkan atas yang sangat menarik. Sementara untuk komponen lain di SoC ini ada DSP Hexagon 770, lalu ada juga Spectra 570L Triple ISP. Jadi ini seharusnya udah bisa menggunakan 3 kamera aktif secara bersamaan dan kemampuannya tinggi. Ada juga modem ya, tentunya modem 5G ya, modem X53. Secara keseluruhan, ini adalah Snapdragon kelas menengah yang menyuguhkan hal-hal yang mendekati apa yang ada di Snapdragon kelas premium. Nah, sekarang kita lanjut ke menjawab pertanyaan bagaimana kalau sebuah smartphone yang pakai Snapdragon 778G ini dihajar main game yang serius. Ya, yang kita coba di Samsung Galaxy A73 ini. Oke, mari kita coba. Jadi, kami mencoba setidaknya 10 game di Samsung Galaxy A73 5G ini dan setiap game kami mainkan setidaknya 1 jam. Performa akan kami ukur di 5 menit terakhir dari periode 1 jam tersebut. Tentu saja menggunakan tool WeTest PerfDoc. Banyak yang nanya nih ya. Sebagai catatan, untuk mendapatkan performa terbaik dari A73 5G di game ini ya, kami menggunakan game plugin yang didapatkan dari Galaxy Store. Di game plugin kami manfaatkan add-on Game Booster Plus untuk membuat game dijalankan di konfigurasi maksimum FPS. Selain itu, kami juga mengaktifkan Alternate Game Performance Management, atau mungkin kalian kenalnya nih mematikan GOS-nya. Ya, ini akan membuat smartphone ini memberikan performa terbaik untuk game-game yang kami mainkan. Oh ya,
Kami sengaja tidak menggunakan fan grip di sini untuk pengujian kali ini karena banyak juga yang minta tolong dong jangan pakai fan grip. Jadi kita lihat aja sekencang apa dan sestabil apa game-game yang kami coba saat dijalankan di Samsung Galaxy A73 5G yang pakai 778G ini. Kali ini kami pakai 10 game aja ya karena tiap game akan dimainkan lebih dari 1 jam dan karena pasti ada pengulangan dalam tiap pengujian smartphone. Kalau diulang-ulang tentunya waktu pengujiannya jadi lama banget ya karena 1 jam paling nggak. Oh ya, untuk pengujian game yang mungkin tidak ada di sini harusnya ada di dalam review lengkap Samsung Galaxy A73 5G. Jadi ya jangan baper ya kalau game kesayangannya nggak ada di sini. Oke, kita mulai dari Call of Duty Mobile. Kami mainkan mode Battle Royale 4 match dengan total waktu sekitar 70 menit. Setting yang digunakan adalah highest 60 fps dengan semua efek diaktifkan. Sejak awal match pertama, frame rate yang kami dapatkan cukup stabil di 58 sampai 60 fps. Ya, ini bisa dikatakan ya rata 60 fps lah ya. Hal itu juga tetap terjadi di match kedua dan match ketiga di mode Battle Royale. Lalu bagaimana setelah 1 jam atau di match keempat masih terbilang cukup rata di 60 fps, sesekali bisa turun ke kisaran 50 sampai 56 fps. Tapi ini hanya terjadi saat kita lagi naik kendaraan nih ya. Kalau kita nggak naik kendaraan, frame rate-nya akan konsisten tetap di 58 sampai 60 fps. Mantap. Ingat, tidak pakai kipas tambahan. Game berikutnya adalah Real Racing 3. Nah, game ini bisa jalan di 120 fps di smartphone yang satu ini ya. Tidak ada setting kualitas tampilan, jadi ya udah kita jalanin apa adanya aja. Kami coba mainkan beberapa balapan yang tersedia di game ini dengan total waktu kurang lebih 1 jam. Di mode seperti Time Attack di mana hanya kita yang ada di lintasan, frame rate-nya bisa konsisten di 120 fps. Di mode balapan normal saat start, frame rate akan ada di kisaran 90 sampai 95 fps. Kemudian saat mobil-mobil sudah mulai tersebar, frame rate-nya cenderung stabil di 120 fps. Sesekali dia turun ke 100 sampai 105 fps saat sedang adu balap dengan mobil yang lain. Setelah sekitar 1 jam, di balapan terakhir yang kami mainkan saat pengujian ini, frame rate yang serupa masih tetap bisa kita peroleh. Sekarang ke game bola ya, FIFA Mobile. Di game ini kita menggunakan setting high 60 fps. Kami mencoba challenge dan match yang tersedia dengan durasi total sekitar 75 menit. Saat cuma mainkan challenge singkat, ya frame rate-nya di 60 fps, rata. Sementara saat mainin match ternyata ya sama aja, rata di 60 fps. Tepatnya mungkin 58 sampai 60 fps. Tidak pernah turun di bawah yang satu itu ya. Setelah lebih dari 1 jam kami mainkan, kita coba mainin 2 match secara berurutan dan ya tetap frame rate-nya di kisaran 60 fps, tidak ada penurunan sama sekali dan game ini pun rasanya mulus dan lancar. Beralih ke Wild Rift, kami mainkan 4 match di game ini dengan total waktu hampir 1 jam. Setting yang digunakan adalah super high dan semua efek aktif. Dan sayangnya frame rate terbuka ini di sini cuma 60 fps saja ya. Di match pertama, kedua, dan ketiga, frame rate-nya benar-benar rata di 60 fps dan tetap stabil saat ada battle yang cukup ramai sekalipun. Sementara di match keempat, setelah mainkan game hampir 1 jam, frame rate bisa dipertahankan rata di 60 fps juga. Sama sekali nggak ada penurunan frame rate di sini ya. Ini berarti game ini memang bisa dimainkan dengan sangat-sangat nyaman, bahkan di setting kualitas tampilan tertinggi yang mungkin dicapai. Lalu kita beralih ke Minecraft. Secara standar, setting render distance diatur di 12 chang. Ya, dan itu yang kita gunakan di pengujian kali ini. Kami coba mode survival, tapi di tingkat kesulitan yang rendah ya, biar bisa bertahan lama. Di menit-menit awal, frame rate kita dapatkan di kisaran 110 sampai 120 fps. Dan cukup stabil di kisaran segitu, dengan hanya sesekali saja frame rate-nya bisa turun di bawah 110 fps. Saat kami mulai mencatat frame rate dengan WeTest Perfdock di kisaran 5 menit terakhir, frame rate yang didapatkan hanya sedikit saja lebih rendah dibandingkan kondisi awal, yaitu ada di kisaran 100 sampai 120 fps. Lagi-lagi ini masih terbilang sangat tinggi. Sesekali memang bisa lah sedikit turun ke kisaran 90 fps, tapi hampir tidak terasa saat dalam game. World of Tanks Blitz. Nah, saat menguji game satu ini selama kurang lebih 1 jam, kami harus mainkan entah berapa puluh match. Ya, satu match dalam game ini memang singkat sekali, bisa hanya sekitar 2-3 menit sampai maksimal 6-7 menit. Kami menggunakan setting high dengan semua efek aktif kecuali anti-aliasing dan anisotropic filtering. Hasilnya, di menit-menit awal kita dapat rata-rata frame rate di sekitaran 110-120 fps. Hanya di 2-3 map tertentu, kami mendapatkan sekitar 90-100 fps. Tapi ini masih terbilang nyaman sekali dimainkan. Memasuki 15 menit terakhir ada sedikit penurunan frame rate yang didapatkan. Rata-rata masih cukup tinggi ya, di atas 100 fps juga saat battle belum rame. Namun saat tank sudah berkumpul di satu titik dan battle jadi makin rame, frame rate-nya turun. Tapi ya cuma di 90-100 fps. Lebih rendah dibandingkan menit-menit awal, tapi masih terbilang tinggi dan tidak mengurangi kenyamanan memainkan game yang satu ini di kualitas tampilan yang sangat tinggi.
Beralih ke Pokemon Unite, kami menjalankan game ini dengan setting highest 60 FPS. Ini adalah setting tertinggi yang tersedia. Kita memainkan 6 match dengan total waktu sedikit lebih dari 1 jam. Karena setiap match di game ini hanya dibatasi waktunya sekitar 10 menit aja. Hampir tidak ada perbedaan frame rate dari match pertama sampai match ke-6. Semua dijalankan dengan mulus dan lancar di kisaran 58 sampai 60 FPS. Sama sekali nggak ada penurunan frame rate di game ini sekalipun ada battle yang lagi rame. Jadi kayaknya yang satu ini keentengan ya. Lanjut ke Apex Legends. Game ini kami coba lagi karena kalau sebelumnya kami mainkan adalah versi uji coba untuk beberapa negara. Sekarang game ini sudah rilis resmi secara global. Setting yang kami gunakan adalah Extreme HD dengan setting frame rate di Ultra. Ultra ini berarti FPS-nya bisa sampai 60 ya. Sebelumnya setting ini disebut Extremely High. Nah, kami mencoba memainkan 4 match dengan durasi total hampir mencapai 65 menit. Kami bisa mendapatkan frame rate yang konsisten di kisaran 58 sampai 60 FPS. Di match keempat yang kami mainkan, kami coba catat frame rate dan hasilnya memang ya rata di 60 FPS juga. Hanya sesekali aja ada penurunan sedikit ke kisaran 54 sampai 55 FPS. Tapi ini hanya terjadi beberapa kali saja dalam satu sesi match ya, selama sekitar 20 menit satu sesinya ya. Jadi cuma sedikit sekali lah gangguannya. Overall, game ini mulus lancar. Lanjut ke Mobile Legends. Nah, game ini bisa jalan di 120 FPS. Sayangnya setting terbuka itu hanya sampai high aja. Kami coba mainkan 6 match secara berurutan di game yang satu ini dengan total waktu sekitar 70 menit. Dengan setting High, HD, Shadow On. Hasilnya frame rate cukup rata di kisaran 116 sampai 120 FPS. Saat kami coba memantau frame rate di game terakhir yang kami mainkan dengan Vitesse Perf Dock, tercatat hanya ada sedikit penurunan ke kisaran 105 sampai 108 FPS di awal battle yang rame. Tapi hanya benar-benar di awal aja karena frame rate langsung kembali lagi setelah itu ke kisaran 120 FPS. Jadi ya lagi-lagi tidak ada masalah memain game ini secara serius. Memainkan beberapa match berturut-turut dalam sekali sesi main game nggak ada masalah. Honkai Impact 3. Di review Galaxy A73 5G kita memang sudah mencoba game ini ya. Tapi kami ingin tahu bagaimana kalau APHO2 dimainkan cukup lama di smartphone yang satu ini. Kami coba dengan setting max alias mentok kanan dengan frame rate 60 FPS. Hasilnya saat cuma mengitari dunianya aja, kita bisa mendapatkan frame rate di kisaran 40 sampai 45 FPS di awal. Sementara saat battle frame rate sedikit turun ke 35 FPS. Kami coba terus mainkan game ini sampai hampir 1 jam. Hasilnya frame rate yang didapatkan tetap seperti di awal kita mainkan game ini, ya di kisaran 40 sampai 45 FPS saat kami hanya menjelajahi dunia ini aja. Sementara saat battle ya balik lagi rata-rata 30 sampai 35 FPS. Masih terasa nyaman saat mainin game ini ya, terlebih lagi perlu diingat ini pakai kualitas max alias mentok kanan. Kita lanjut ke Modern Warship. Ini juga udah kita coba di video review, tapi sekali lagi kami coba mainkan game ini lebih lama, hingga 1 jam. Setting yang kami gunakan adalah Ultra dan semua efek diaktifkan. Galaxy A73 5G yang kita coba ini mendapatkan frame rate yang cukup baik di kisaran 75 sampai 80 FPS saat kondisi masih sepi. Kemudian turun ke 60 sampai 70 FPS saat battle dan sekitar 50 sampai 60 FPS saat battle udah sangat ramai. Menariknya, frame rate seperti ini terus kami dapatkan saat mainkan match di game ini berturut-turut sekitar 8 match secara keseluruhan. Di akhir-akhir match ke-8 kami pun tetap mendapatkan frame rate yang terbilang mirip dengan kondisi di awal, stabil sekali. Kemudian kita juga nyobain PUBG Mobile. Game ini juga kami coba untuk mainkan selama kurang lebih 1 jam. Tapi ya karena setting ekstrim tuh hanya tersedia di kualitas tampilan smooth, ini bukan jadi beban yang berarti untuk Snapdragon 778G tentunya. Sampai lebih dari 1 jam mainkan mode Battle Royale di beberapa map yang tersedia, frame rate yang didapat ya dari awal sampai akhir tetap 60 FPS aja rata. Tidak ada penurunan frame rate sama sekali dan ini wajar ya untuk setting yang terbilang terlalu ringan seperti ini. Lalu Genshin Impact. Pengujian saat review smartphone ini menunjukkan bahwa game ini bisa dijalankan di highest dengan frame rate yang terbilang masih sangat playable di kisaran 35 sampai 45 FPS di awal saat menjelajahi map, lalu stabil di 30 sampai 35 FPS setelah sekitar 30 menit. Nah, kalau 1 jam bagaimana? Ternyata ya pada saat kami extend sampai lebih dari 1 jam, ternyata ya sama aja seperti kondisi 30 menit. Frame rate-nya tetap berada di atas 30 FPS. Hanya sesekali turun di bawah 30 FPS dan ini wajar. Ini Genshin Impact ya. Nah saat kita teleport ke satu area, di awal memang frame rate akan menyentuh 45 FPS, tapi akan cepat turun dan cenderung stabil di 30 sampai 38 FPS. Baik itu saat menjelajahi map, saat ada dalam battle, sama aja. Jadi ya untuk game ini cukup lama pun masih terbilang mumpuni
nih. Dan smartphone ini juga cuma sedikit anget doang. Nah, bicara soal suhu, kami udah pernah nguji Samsung Galaxy A73 5G ini dan hasilnya memang setelah gaming cukup lama pun suhu permukaannya tetap terjaga, nggak kepanasan-kepanasan amat. Jadi nyaman ini. Nah, gimana? Tertarik untuk pakai si Samsung Galaxy A73 5G ini untuk teman main game mungkin? Nah, kalian bisa order smartphone ini di Blibli sekarang. Caranya klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Beli smartphone di Blibli pasti gratis ongkir dan pengiriman produknya cepet. Ada banyak promo juga untuk pembelian smartphone di Kamis Gadget Blibli. Dan bisa tukar tambah juga. Cuma di Blibli yang bisa kasih lebih buat kamu. Pasti puas, pasti di Blibli. Oke, kurang lebih seperti itu ya si Samsung Galaxy A73 5G dengan Snapdragon 778G ini untuk main game dengan serius sampai hitungan jam ya. Nah, terlihat kalau walaupun kita main dengan jangka waktu yang lama, performa yang bisa ditawarkan oleh smartphone dengan Snapdragon 778G ini masih terbilang tinggi. Hampir di semua game yang kita coba, gejala penurunan performa setelah game dimainkan 1 jam itu nggak terasa. Kalaupun ada, penurunannya tidak jauh dan tidak merusak kenikmatan memainkan game-game yang kami coba tadi. Jadi ya jelas ya, sebuah smartphone dengan Snapdragon 778G kalau diproduksi dengan baik seperti di Samsung Galaxy A73 5G ini bisa menghadirkan performa yang mantap serta konsisten. Mau main game berat dalam jangka waktu lama pun nggak ada masalah. Saya Irfan, Jaga TV TV.